Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyelesaikan tugas podcast sebab-sebab kegagalan dari dosen pengampu Ibu GWI Awal Habibah. Sebelumnya ada orang bijak berkata, tidak semua kesuksesan yang diawali dengan kegagalan terlebih dahulu. Memang kegagalan adalah salah satu langkah menuju kesuksesan. Tapi bisa juga menjadi bumerang yang akan terus menyerang jika tidak mengambil pelajaran darinya. Agar bisa menjadi kegagalan sebagai pembelajaran, kita harus meninjau apa saja penyebab dari kegagalan tersebut. Nah, di podcast ini saya akan membahas tentang sebab-sebab kegagalan tersebut. Nah, sebelumnya saya akan intro dulu. Baiklah, berikut adalah beberapa penyebab yang sering menyebabkan seseorang mengalami kegagalan. Yang pertama, tidak memiliki rencana yang tidak dapat diaplikasikan. Penyebab kegagalan yang pertama adalah tidak memiliki rencana yang dapat diaplikasikan atau bahkan tidak punya rencana sama sekali. Nah, realita mungkin saja bisa berbeda dengan rencana. Namun, memiliki rencana akan sangat membantu Anda menentukan kemana harus berjalan. Jadi, setidaknya meski keadaan tidak sesuai rencana dan harapan, Anda masih memiliki tujuan atau gambaran besar yang menjadi patokan. Agar rencana dapat lebih mudah diaplikasikan, buatlah rencana dengan rinci dan detail sesuai dengan bagaimana gambaran target yang Anda inginkan. Jadi, jangan membuat rencana yang terlalu umum, seperti saya akan menjadi orang kaya. Nah, tetapi buatlah lebih rinci seperti saya akan punya mobil merek A dan rumah tipe B. Dengan begitu, gambaran yang dimiliki lebih jelas dan memacu untuk terus mencapainya. Janganlah ragu juga untuk terus mengupdate rencana jika terjadi berbagai perubahan dan menyesuaikan kalau memang dibutuhkan. Baiklah, yang kedua, kurang gigi dan disiplin. Kurang gigi dan disiplin menjadi salah satu penyebab besar mengapa seseorang mengalami kegagalan. Nah, biasanya orang merasa bersemangat di awal dan langsung melakukan langkah-langkah besar. Namun, hal itu membuatnya menjadi cepat merasa lelah, sehingga akhirnya tidak bisa mempertahankan langkah-langkah tersebut. Kalau sudah begitu, ia akan mudah untuk berhenti saat menghadapi masalah yang muncul di pertengahan jalan. Sebenarnya mulai dengan langkah-langkah kecil tidak ada salahnya. Bahkan lebih baik karena akan membuat Anda bisa bertahan lama dan meningkatkannya lagi. Tentu disertai juga dengan disiplin diri dan kegigihan untuk terus konsisten melakukan apa yang sudah dimulai sampai mencapai apa yang ditargetkan. Hal itu juga berlaku saat Anda menemukan jalan buntu, di mana Anda membutuhkan kegigihan untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Maksudnya yang lebih jelas, perlahan tapi pasti. Dan yang ketiga, terlalu pesimis dan takut. Rasa pesimis, takut, dan khawatir atas apa yang akan terjadi serta kemungkinan akan mengalami kegagalan justru menjadi sebab kegagalan itu sendiri. Tak sedikit orang yang ragu untuk bertindak karena terlalu khawatir risiko yang mungkin didapat. Mereka juga terlalu pesimis dan tidak mempercayai dirinya sendiri. Tidak yakin kalau bisa melakukannya. Selain itu, pengalaman gagal yang sebelumnya tak jarang membuat orang takut untuk memulai dan melangkah kembali. Pikiran-pikiran seperti itu sangat berpengaruh kepada tindakan yang dilakukan seseorang, karena mindset manusia memiliki kekuatan yang besar.
dibandingkan memiliki kemungkinan gagal. Lebih baik Anda berfokus pada apa yang bisa dilakukan pada saat ini dan mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Dan yang terpenting, percayalah pada diri sendiri bahwa Anda memang bisa melakukan dan mencapai tujuan itu sendiri. Dan yang keempat, tidak berani menjadi berbeda. Hal selanjutnya menjadi penyebab kegagalan adalah tidak berani menjadi berbeda, sekaligus melangkah di jalan yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Padahal jika kita mau mempertahankan orang-orang sukses di dunia, apakah merasa sama seperti kebanyakan orang? Tentu tidak. Mereka justru sangat berbeda dengan penyebab kebanyakan orang di dunia, dan berani mengambil jalur yang sama sekali berbeda dengan pilihan mayoritas. Jika Anda merasa saat ini berbeda dalam kegagalan, coba dipikir kembali apakah saat ini Anda sudah berada di jalan yang memang tepat untuk Anda, atau hanya mungkin apa yang dilalui orang banyak agar tidak dipandang aneh karena memilih suatu yang berbeda. Kalau iya, maka cobalah untuk memberanikan diri sendiri menjadi berbeda dan berbeda di jalan yang berlawanan dari mayoritas. Lakukan hal Anda anggap benar dan tepat, karena Andalah yang paling mengetahui tentang diri Anda sendiri. Dan yang terakhir, menyerah. Penyebab terakhir sekaligus terbesar membuat seseorang mengalami kegagalan yang sebenarnya adalah karena ia berhenti berusaha dan menyerah. Tak jarang orang yang merasa caranya yang dijalankan tidak berhasil, lantas langsung menghentikan apa yang dilakukan dengan menyerah untuk mencapai tujuannya. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim, orang yang menyerah bisa sampai memilih pikiran untuk membunuh diri karena merasa semua itu tidak ada gunanya. Menghadapi usaha yang tidak berhasil atau gagal memang bukanlah hal yang mudah untuk dilalui dan bisa membuat Anda berpikir untuk menyerah saja. Tapi cobalah membalikan pikiran itu dan berpikir bahwa Anda bukanlah gagal, tapi hanya belum berhasil. Belum berhasil berarti masih ada kemungkinan Anda untuk berhasil, meski waktunya bukan sekarang. Baiklah, beberapa penyebab yang sering membuat seseorang mengalami kegagalan. Demi kegagalan dalam hidup, memang semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana bangkit dan memulainya kembali. Dengan menjadi penyebab kegagalan sebagai pelajaran, Anda akan lebih bijak dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi jalan kesuksesan. Semoga podcast ini bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Renaldi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.